Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu adalah di jaringan tumbuhan. Yang bab pertama adalah sel ya kemarin ya. Ya, sebelum masuk ke materi, saya pengen menyampaikan satu hal ya. Jadi di pembelajaran daring ini sebetulnya saya masih agak bingung. Metode apa yang paling cocok atau yang paling tepat untuk kita pakai di biologi ini. Karena setiap metode itu pasti ada kekurangannya dan kelebihannya masing-masing gitu. Kalau yang Google Meet misalnya, dia interaksinya bisa enak. Jadi kita bisa ngobrol satu sama lain dan melihat wajah satu sama lain. Tapi kekurangannya adalah yang pertama, menghabiskan kuota. Terus yang kedua, tidak bisa diputar ulang. Jadi kasihan yang mungkin berhalangan hadir karena sakit atau ada acara misalnya. Nah yang kedua, misalnya kayak live IG itu. Di live Instagram itu kekurangannya saya mudah terdistraksi ketika menjelaskan. Jadi kalau saya live IG kan pengikut saya kan bukan cuma anak-anak di kelas kalian ya. Tapi ada teman kuliah dan lain-lain. Itu kalau masuk biasanya saya agak bingung harus gimana. Mau nggak disapa ya sombong. Nah terus selain itu kalau misalnya live IG itu kadang kalian bercanda di kolom komentar itu. Jadi guyon sama temennya. Nah itu kadang membuat saya tidak bisa fokus untuk menjelaskan, terdistraksi. Makanya jalan tengahnya saya pakai YouTube ini karena memang yang pertama saya bisa merekam video ini bebas di waktu kapanpun saya ingin. Jadi kalau misalnya kalau hari Jumat itu saya hari Kamis atau hari Rabu itu sudah saya rekam videonya ini. Ini hari Kamis ini. Setelah jam di kelas 10 itu saya siapkan PPT-nya dan saya rekam. Nah, habis itu langsung saya upload. Tapi ya ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kalau di YouTube ini saya nggak tahu siapa yang sudah melihat dan siapa yang belum. Nah, terlebih juga tidak ada interaksi di situ. Jadi saya nggak tahu sebenarnya pemahaman saya itu bisa nyampe apa tidak. Ya, ya karena kondisi daring ini ya serba salah kayak gini. Makanya gini, kalau misalnya ada pertanyaan ya yang belum dipahami atau yang masih bingung di bagian apa itu kan setiap saya ngasih link video ini kan di Google Classroom itu ya. Nah, itu kan ada kolom komentarnya lah. Langsung saja tanyakan di situ. Tanyakan di situ, ngobrol tentang apa juga boleh. Tidak harus tentang materinya saat itu. Misalnya materi yang lain juga boleh. Misalnya tanya, "Tat, manusia purba itu nyata apa mitos?" Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita ada diskusi, yang penting kita nyambung satu sama lain. Atau mungkin misalnya tanya, "Kapan sekolahnya masuk?" Ya boleh. Nggak apa-apa. Yang penting nyambung. Tapi ya jangan sering-sering tanya kayak gitu. Nah, lebih baik tanya materinya aja dulu, terus baru kita ngobrol. Oke, itu saja ya. Jadi pesan saya, manfaatkan dengan baik kolom-kolom diskusi yang ada misalnya di WhatsApp ataupun di komentar Google Classroom itu. Karena ya memang kondisinya seperti ini. Jangan cuman setelah melihat video kemudian ditinggal gitu aja pelajarannya. Ya jangan ya. Malah kalau bisa ya kejar saya terus. Kamu nggak pahamnya di mana ya? Tanyakan ke saya. Kejar terus. Kalau nggak paham itu jangan terima nasib balah ya wes. Ya jangan gitu. Ya tanya ke saya. Saya bersedia jawab terus. Tenang aja. Oke. Ini masuk ke jaringan ya. Jadi di jaringan itu adalah satu tingkat di atasnya sel. Jadi kalau di struktur kehidupan itu yang paling bawah adalah sel ya. Karena memang yang menjalankan fungsi kehidupan itu yang pertama adalah sel. Nah, baru kumpulan dari sel itu namanya adalah jaringan. Nah, dari jaringan itu kemudian akan berkumpul menjadi satu yang namanya organ.
Nah, jadi jaringan ini di atasnya sel. Kalau materi sel masih bingung, belum paham ya, akan agak susah untuk memahami materi jaringan ini karena memang masih sangat terkait gitu. Oke, yang pertama dari judulnya, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi di bab 2 ini yang dibahas adalah di jaringan tumbuhan dulu. Baru di bab 3 nanti di jaringan hewan. Struktur dan fungsi, apa itu struktur ya? Sambil dibuka Google search-nya. Jadi cari definisi struktur menurut KBBI. Nanti akan ketemu struktur itu adalah cara sesuatu dibangun atau disusun. Cara sesuatu dibangun atau disusun. Ya, misalnya rumah itu strukturnya bagaimana? Ya di atasnya ada genteng, kemudian pondasinya dengan semen dan besi, kemudian ditutupi oleh batu bata kayak gitu. Itu namanya adalah struktur. Nah, bahasa Inggrisnya adalah structure. Itu struktur. Bagaimana sesuatu dibangun atau disusun. Ya misalnya sel, struktur sel bagaimana? Ya kayak gitu, di bagian tengahnya ada nukleus, di bagian luarnya ada plasma. Itu namanya adalah struktur. Nah, jaringan itu juga punya strukturnya dewe-dewe atau strukturnya masing-masing. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fungsinya. Nah, fungsi itu kalau misalnya dalam biologi bisa disebut juga dengan faal. Atau bagaimana proses yang dijalankan atau cara kerjanya. Itu faal namanya. Jadi jaringan itu strukturnya akan sesuai dengan fungsinya. Misalnya, kalau strukturnya dari epidermis, dia akan memiliki sel yang tipis atau dia pipih dan tidak memiliki rongga antar sel. Nah, karena fungsinya adalah untuk menutupi. Gak mungkin menutupi kemudian ada bolong-bolongnya, maka yang bagian dalam akan keluar kalau kayak gitu. Nah, sedangkan beda lagi kalau misalnya di jaringan tumbuhan itu ada yang namanya sklerenkim. Nah, jaringan penyokong yang dia tersusun dari sel mati. Nah, jadi dibentuknya seperti itu. Misalnya bisa kalian temukan di serabut kelapa. Ya, gak mungkin ya struktur sel mati itu ada di daun ya. Karena di daun terjadi proses-proses kehidupan, diantaranya adalah fotosintesis itu. Itu namanya adalah kaitan antara struktur dan fungsi. Struktur akan selalu mengikuti fungsi. Jadi fungsinya apa, strukturnya akan mengikuti sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau fungsinya untuk fotosintesis ya gak mungkin dia tersusun dari sel mati misalnya. Itu kurang lebih seperti itu singkatnya. Tujuan pembelajaran ya, diharapkan setelah belajar ini kalian tahu ya, termasuk saya juga harus tahu pengertian jaringan itu apa sih dan jenis-jenis di jaringan tumbuhan. Kemudian yang kedua, berbagai macam jenis meristem. Yang ketiga, memahami struktur jaringan permanen mulai dari epidermis sampai di jaringan gabus pada akar, batang maupun di daun. Kurang lebih seperti ini ya peta konsepnya. Jadi di bagian ini kan ada sel, struktur kehidupan, organisasi tingkat kehidupan paling dasar ya, ada sel. Sel kemudian kumpulan dari sel membentuk jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan akan membentuk organ, kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ, dan kumpulan dari sistem organ akan membentuk individu. Nah, jadi yang kita bahas akan sampai di sini dulu, di jaringan, khususnya adalah di jaringan tumbuhan. Di jaringan tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya jaringan primer dan ada yang namanya jaringan sekunder. Jaringan primer atau jaringan sekunder. Nah, jaringan primer itu juga bisa kita sebut sebagai jaringan meristem atau jaringan embrional. Ya. Namanya meristem pasti ciri utamanya adalah
sel-selnya masih aktif untuk membelah. Nah, sedangkan yang jaringan sekunder atau jaringan permanen namanya ya, jaringan yang dia berasal dari jaringan primer yang sudah memiliki fungsinya masing-masing. Tuh, jaringan sekunder atau jaringan permanen. Kalau jaringan primer tadi adalah jaringan meristem yang sel-selnya masih aktif membelah. Kalau yang jaringan sekunder adalah jaringan yang berasal dari jaringan primer dan dia sudah memiliki fungsinya masing-masing, ya. Jadi sudah memiliki faalnya masing-masing. Misalnya epidermis, kemudian jaringan angkut, jaringan penyokong, ya, sesuai dengan namanya sudah kelihatan fungsinya. Kalau epidermis untuk proteksi, kalau jaringan angkut ya untuk mengangkut atau transportasi yang ada di tumbuhan itu sendiri. Kalau penyokong ya jelas untuk menyokong bentuk dari tumbuhan. Nah, jaringan meristem yang pertama. Jaringan meristem ini terbagi menjadi 3 berdasarkan letak atau posisinya. Ada meristem apikal, ada meristem interkalar dan ada meristem lateral. Kalau yang meristem apikal sesuai dengan namanya, itu adalah meristem yang berada di bagian pucuk, baik pucuk batang maupun di pucuk akar. Nah, yang kedua adalah meristem lateral, yaitu adalah meristem yang dia menyebabkan tumbuhan itu tumbuh membesar, ya. Atau nama lainnya adalah meristem cambium, meristem samping. Nah, sedangkan meristem interkalar itu nama lainnya adalah meristem antara. Jadi contohnya itu dia ada di pangkar ruas di rumput-rumputan, misalnya pada tebu itu. Nanti ada gambarnya di seterusnya. Nah, kalau saja nyebutnya interkalarnya dari interkelek. Ya, jadi posisinya seperti di kelek kalau di tumbuhan. Nah, sedangkan kalau jaringan sekunder sesuai dengan fungsinya masing-masing, dia sudah terbagi menjadi berbagai macam itu. Ada yang epidermis, ada jaringan angkut, jaringan penyokong, dan jaringan gabus. Nah, tadi fungsinya sudah tahu. Kalau yang jaringan gabus ini adalah dia akan tumbuh sesuai dengan pada meristem lateral. Jadi kalau ketika tumbuhan itu sudah mengalami pertumbuhan lateral atau pertumbuhan menyamping, ya, kalau pada kecambah gak mungkin ya tumbuh menyamping. Jadi tumbuhan itu akan tumbuh dulu berkecambahan, kemudian tumbuh dengan apikal atau dengan interkalar, baru kemudian dia akan membesar dengan meristem lateral. Nah, bersamaan dengan itu jaringan epidermisnya akan diganti dengan jaringan gabus. Contoh yang paling mudah misalnya kalian bisa temukan di pohon randu. Itu jaringan gabusnya kelihatan sekali. Atau di pohon kayu putih. Itu jaringan gabusnya ketika dia sudah mengalami pertumbuhan sekunder. Ini tadi tujuannya. Nah, ini definisi dari jaringan dulu. Kalau sel itu adalah struktur unit struktural dan juga fungsional terkecil dari tubuh makhluk hidup. Kalau jaringan itu definisinya adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Jadi tidak mungkin dalam jaringan itu ada berbagai macam sel dengan bentuk dan juga fungsi yang berbeda. Misalnya ya pada organ usus misalnya. Gak mungkin di jaringan dari usus itu kemudian ada otot lurik. Gak mungkin, pasti otot polos semua karena tidak bisa kita kendalikan. Nah, kemudian ada jaringan meristem, itu definisinya adalah pembelahan sel aktif dilakukan hanya di bagian tertentu saja. Kalau jaringan meristem itu lebih tepat kita definisikan sebagai jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah. Nah, sedangkan jaringan permanen itu adalah bagian yang sudah tidak mengalami pembelahan karena memang fungsinya sudah permanen.
Kalau fungsinya untuk ini ya berarti tidak untuk yang lain. Fungsinya untuk mengangkut zat hara berarti dia tidak digunakan untuk fungsi yang lain. Itu adalah jaringan permanen. Nah, ini yang pertama adalah jaringan meristem. Sekumpulan sel dengan bentuk yang fungsi yang sama serta memiliki sifat meristematik atau aktif membelah. Nah, ini sel meristematik aktif membelah sehingga menghasilkan sel-sel anakan yang banyak. Sebagian sel anakan tersebut akan ada yang tetap mempertahankan diri sebagai meristem, tapi ada juga yang akan berubah atau beralih fungsi menjadi fungsi-fungsi tertentu. Yang artinya dari sel meristem ini akan berubah menjadi jaringan permanen ya, atau jaringan dewasa. Nah, sel-sel yang mengalami diferensiasi tersebut akan keluar dari meristem dan menjadi tergabung dalam jaringan lain. Nah, akan menjadi suatu bagian utama dari tumbuhan. Kelompok jaringan ini akan menjadi jaringan permanen. Nah, istilahnya kalau misalnya saya analogikan, kalau dalam suatu tatanan masyarakat itu adalah sebuah tumbuhan ya. Jadi anak-anak sekolah itu dia adalah dia masih dalam tahap meristematik, masih aktif membelah. Jadi belum memiliki fungsi tertentu dalam tatanan masyarakat. Nah, nanti akan mengalami diferensiasi. Dia akan ada yang menjadi, misalnya ada yang menjadi supir bis, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi tukang ceramah misalnya. Nah, itu adalah mengalami diferensiasi. Sehingga dia akan memiliki fungsi tertentu di dalam masyarakat. Yang artinya dia akan menjadi jaringan yang permanen atau jaringan dewasa. Nah, makanya orang dewasa itu harus sudah memiliki diferensiasi. Nah, sudah memiliki fungsi-fungsi tertentu dalam tatanan masyarakatnya. Nah, baru kemudian setelah dia keluar dari meristem, ya mungkin ya, setelah dia mengalami diferensiasi, punya fungsi tertentu, dia masih tergabung dengan yang masih anak-anak, ya mungkin. Pasti dia akan memilih untuk bergabung ke dalam jaringannya lain dan menjadi suatu bagian utama dari tumbuhan. Nah, akan melebur menjadi suatu tatanan yang kompak, menjadi bagian utama dari tumbuhan. Nah, kelompok jaringan ini akan menjadi jaringan permanen. Nah, berdasarkan asal pembentukannya, jaringan meristem itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yaitu yang pertama adalah promeristem. Nih, ini adalah masih awal sendiri ya. Namanya pro itu adalah artinya sebelum meristem. Jadi kalau promeristem ini adalah jaringan meristem yang masih ada di biji. Jadi yang telah ada ketika tumbuhan masih dalam tingkat embrio gitu. Masih dalam biji atau masih dalam tahap perkecambahan yang masih awal sekali. Itu namanya adalah promeristem. Baru kemudian setelah tumbuhan itu berkecambah akan terjadi pertumbuhan primer yang mana akan dilakukan oleh si meristem primer ini. Jadi pelakunya pertumbuhan primer adalah meristem primer, yang merupakan jaringan meristem yang ditemukan pada tumbuhan dewasa serta biasa ditemukan pada ujung batang. Nah, kenapa kalau pada tumbuhan yang kecil itu biasanya pertumbuhannya cepat? Karena yang bekerja adalah di meristem primer. Nah, baru setelah tumbuhan tersebut bisa tumbuh agak besar, akan terjadi pertumbuhan sekunder yang dilakukan oleh meristem sekunder. Yaitu jaringan meristem yang berasal dari jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Atau nama lainnya adalah kambium, itu meristem kambium. Keluar membentuk kulit, ke dalam membentuk kayu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat pohon yang udah gede itu, ya bentuknya akan keras seperti itu dan biasanya batangnya akan membesar. Itu karena aktivitas dari meristem sekunder. Nah, terlebih kalau misalnya sudah kalian temukan ada yang namanya lingkaran tahun, itu jelas dia sudah mengalami pertumbuhan sekunder yang dilakukan oleh si meristem sekunder itu atau kambium. Nah, ini kalau letaknya pada
tumbuhan meristem apikal itu dia ada di pucuk atas ini dan di pucuk bawah. Tuh. Meristem apikal sesuai dengan namanya apex. Itu artinya adalah pucuk. Nah, ini baru dibahas setelah ini. Kalau berdasarkan posisinya, kalau yang tadi adalah berdasarkan asal pembentukannya, kalau yang ini adalah berdasarkan posisi dari meristem itu sendiri. Ada apikal, ada lateral, ada interkalar. Meristem apikal sudah tahu ya, dia berada di pucuk-pucuk tumbuhan ini yang menyebabkan tumbuhan itu bisa memanjang. Sedangkan akarnya ini bisa ya menembus ke tanah lebih dalam. Itu adalah aktivitas dari meristem apikal. Sedangkan kalau meristem lateral itu adalah pertumbuhan ke arah samping. Ya, hasilnya akan menyebabkan batang dari tumbuhan itu menjadi lebih besar atau menebal. Nah, pertumbuhan ini dinamakan dengan pertumbuhan sekunder. Kalau yang bagian kayu yang mengeras itu adalah disebabkan karena aktivitas dari kambium vaskuler. Kalau kulit dari kayu itu disebabkan karena aktivitas dari kambium gabus. Nah, sedangkan kalau meristem interkalar itu, nah dia ketika masih dewasa tetap aktif. Pertumbuhan sel yang dilakukan oleh meristem interkalar menyebabkan munculnya bunga. Nah, ini juga alasan kenapa biasanya bunga itu munculnya adalah di ketiak-ketiak ranting ataupun di ketiak daun. Karena di situ ada meristem interkalar. Meristem interkalar ini umumnya tidak terlalu bisa berkembang karena biasanya pengaruhnya akan kalah dengan meristem apikal. Nah, bagaimana kalau kita pengen agar meristem interkalar ini aktif? Ya, dengan cara salah satunya adalah dengan menebang bagian pucuknya. Menebang bagian pucuknya atau meristem apikalnya sehingga meristem interkalar bisa berkembang. Nah, praktek ini sudah biasa dilakukan di contohnya adalah di perkebunan teh. Jadi tumbuhan teh itu agar tidak tumbuh terus ke atas karena meristem apikal, dia perlu dikembangkan meristem interkalarnya. Dengan apa? Ya, dengan dipotong bagian apikalnya. Sehingga meristem interkalarnya ini bisa tumbuh dan menghasilkan pucuk-pucuk dari samping ya, sehingga hasil panennya bisa lebih banyak. Itu salah satu penggunaan dari ilmu biologi. Itu dengan memotong meristem apikal agar meristem interkalarnya bisa lebih aktif. Oke. Jadi dari sini coba kita simpulkan dulu, karena meristem apikal adalah meristem yang pucuk sehingga menyebabkan tumbuhan itu tumbuh meninggi dan memanjang. Kalau meristem lateral adalah meristem yang menyebabkan dia tumbuhnya membesar atau menebal, yang disebabkan oleh kambium itu, baik vaskular maupun kambium gabus. Nah, sedangkan kalau meristem interkalar itu adalah meristem yang berada di ruas-ruas dari tumbuhan. Ya. Meristem interkalar, ruas dari tumbuhan. Nah, di sini meristem interkalar itu. Nah, ini kalau pada batang rumput-rumputan, di dikotil juga ada. Kalau rumput-rumputan ini kan monokotil ya. Kalau di dikotil juga ada, contohnya di teh itu. Kalau pada rumput-rumputan ini meristem interkalarnya berada di dekat bagian apa ini? Namanya ros ya. Kalau pada tebu namanya ros. Jadi arah tumbuhnya akan seperti ini, bagian ke bagian atas, dan menyebabkan nodus atau rosnya ini akan memanjang karena aktivitas dari meristem interkalar itu. Oke, permanen meristem sudah, sekarang masuk ke jaringan permanen. Jaringan permanen ini umumnya sudah tidak aktif membelah dan sel-selnya sudah terdiferensiasi. Nah, kalau analogi saya tadi, jaringan permanen ini adalah anak-anak sekolah yang sudah siap untuk menempati
fungsi-fungsi dalam tatanan masyarakatnya sendiri. Jadi sudah memiliki fungsi. Ada yang kerja di pabrik, ada yang jadi buruh, ada yang jadi supir bis, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, kayak gitu. Nah, ini di tumbuhan juga sama. Tatanan masyarakatnya adalah seluruh bagian tumbuhan itu dan dia memiliki fungsi masing-masing ya. Nah, ini fungsinya diantaranya akan terbagi menjadi ada epidermis, ada jaringan dasar, ada jaringan penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Ketika berdiferensiasi seiring waktu, sel-sel di jaringan permanen memiliki bentuk dan fungsi khusus sesuai peruntukannya di dalam tubuh tumbuhan. Kalau epidermis tadi adalah untuk proteksi karena berada di bagian luar. Kalau jaringan dasar sesuai dengan namanya, dia akan menjadi penyusun terbanyak yang ada di tumbuhan. Kalau jaringan penyokong sesuai dengan namanya juga akan menjadi jaringan yang memberikan bentuk dan juga menjadi mempertahankan bentuk dari tumbuhan. Jadi misalnya ada angin agar tidak mudah untuk coklat gini, maka keberadaan jaringan penyokong itu sangat penting. Kemudian jaringan pengangkut, ya tentunya untuk transportasi, baik transportasi zat hara dari tanah maupun transportasi hasil fotosintesis. Dan ada jaringan gabus yang menjadi fungsi proteksi juga untuk menggantikan keberadaan dari jaringan epidermis. Lanjut, yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini selalu terletak di bagian paling luar pada setiap organ tumbuhan, baik itu daun, akar, batang, bunga maupun buah. Itu bagian paling luar yang biasa kalian pegang itu pasti adalah jaringan epidermis. Tentunya karena dia berada di bagian luar, fungsinya adalah untuk proteksi atau melindungi bagian dalam organ ya, dari misalnya yang pertama adalah hilangnya air, kemudian kerusakan mekanik, perubahan suhu maupun hilangnya zat-zat makanan. Misalnya paling mudah kita katakan epidermis pada buah itu. Kalau misalnya epidermis pada buah itu tidak ada, maka buah itu akan lebih mudah untuk mengalami pembusukan, mengalami penguapan, dan juga terjadi kerusakan mekanik, entah karena benturan atau karena faktor alam yang lain. Gampangnya gini deh, kalau misalnya kita punya apel, kemudian kita kupas saja bagian luarnya yang licin itu, kita kupas tipis-tipis saja gitu pakai yang silet itu, maka yang terjadi apa? Maka tidak lama lagi buah apel itu akan mengalami oksidasi. Nah, itu salah satu fungsi dari epidermis ya, untuk melindungi bagian organ yang berada di bagian dalamnya. Jadi fungsi epidermis adalah untuk proteksi. Ciri-cirinya adalah terdiri dari sel hidup, berbentuk persegi panjang, sel-selnya rapat tanpa ruang antar sel, tidak memiliki klorofil karena memang tidak untuk fotosintesis, mampu membentuk modifikasi jaringan epidermis. Nah, jadi jaringan epidermis itu tidak hanya seperti kayak penutup gitu aja, tetapi ada beberapa epidermis itu yang ternyata dia memiliki fungsi-fungsi tertentu. Misalnya pada batang dari bunga mawar, dia akan bermodifikasi menjadi duri. Ya, masih ingat yang frasa kita di awal bahwa struktur akan selalu mengikuti dengan fungsi. Nah, fungsinya duri ini adalah untuk melindungi bunga mawar sehingga agar tidak mudah untuk mengalami kerusakan karena diambil atau diganggu oleh hewan yang lain. Kemudian stomata misalnya itu adalah salah satu modifikasi dari epidermis. Jadi fungsinya adalah untuk transpirasi ya. Transpirasi dan juga untuk fotosintesis juga penting stomata itu. Ada lagi yang namanya sel kipas, sel kersik, dan trikomata. Kita akan bahas di selanjutnya ini. Ini yang pertama adalah stomata atau mulut daun. Ya, ini fungsinya untuk transpirasi. Gambarnya ada di sini. Ini adalah jaringan daun yang dia dipotong. Ini kan daun ini, dipotong kayak gini. Seret. Tuh, kemudian terlihat bagian sininya. Itu ada
stomata. Ya, ini ada pembukaannya untuk mengambil gas yang dibutuhkan oleh si tumbuhan. Misalnya dalam proses fotosintesis, dia membutuhkan CO2, maka akan mengambil CO2 dari lingkungan, dimasukkan ke dalam jaringannya. Sedangkan sebaliknya ketika setelah fotosintesis itu berjalan, maka oksigen atau O2 itu akan keluar melalui stomata juga. Jadi fungsinya adalah untuk pertukaran gas yang ada di udara. Nah, selain itu juga berfungsi di dalam penguapan air. Misalnya daun ini kelebihan air. Kalau misalnya itu tidak dikeluarkan akan menyebabkan daun itu mengalami pembusukan. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penguapan. Ya, agar kadar air dalam daun itu seimbang. Nah, ini epidermisnya ada di bagian sini. Nah, seperti ini, kurang lebih hampir seragam ya bentuknya epidermis. Tetapi ada juga epidermis yang mengalami modifikasi ya, salah satunya adalah stomata ini. Lanjut, modifikasi yang lain, misalnya adalah trikoma. Nah, itu rambut-rambut. Contohnya pada daun jati, itu ada trikomanya. Terus daun waru, itu juga ada trikomanya. Jadi pokoknya ketika ada daun, kemudian kalian gesek gini, dia terasa agak kasar, itu kemungkinan besar pasti ada trikomanya. Kemudian ada spina atau duri. Jelas ya, duri sudah tahu. Kemudian ada filamen. Lapisan sel mati, epidermis, yang berfungsi untuk menyimpan air. Contohnya adalah pada anggrek. Seperti ini. Ini adalah filamen. Nah, selain berfungsi untuk menempel pada substrat, untuk membantu menempel pada substrat, dia akan berfungsi untuk menyimpan air. Karena memang anggrek ini dia tidak bersifat parasit. Nah, dia bersifat epifit. Hanya menempel saja, tapi tidak mengambil nutrisi dari yang ditempeli. Oleh karena itu dia mengambil airnya itu adalah dari filamennya ini. Jadi dari lingkungan, kemudian airnya itu akan dikondensasi atau diendapkan di daerah filamen sehingga bisa digunakan untuk bermetabolisme. Itu filamen pada anggrek ya, seperti akar inilah bentuknya. Itu adalah filamen sebetulnya namanya. Kemudian ada sel kipas, yaitu adalah alat tambahan sebagai penyimpan air. Contohnya pada Gramineae. Ini sel kipas pada jagung itu. Selnya membesar seperti ini berisi air sehingga untuk menyimpan cadangan air. Kemudian ada sel kersik, sel yang berisi zat silika. Contohnya seperti ini. Mana sel kersik? Oh, ini. Nah, sel kersik ini biasanya ada pada tebu. Nah, makanya batang tebu itu bisa keras karena keberadaan dari sel kersik atau sel silika. Sebetulnya masih banyak lagi modifikasi dari jaringan epidermis yang tidak bisa saya sebutkan semua karena terlalu banyak. Jadi yang penting tahu ke-6 dari modifikasi ini. Yang kedua, jaringan parenkim atau jaringan dasar. Nah, disebut sebagai jaringan dasar itu karena jaringan ini menyusun hampir sebagian besar bagian tumbuhan. Dia ada di mana-mana. Di daun ada, di buah ada. Jadi jaringan parenkim ini adalah biasanya jaringan yang paling mudah kita temukan. Kalau pada buah, itu biasanya parenkim adalah jaringan yang mengisi daging buah atau apa ya istilahnya, bagian yang kita makan itu. Jadi misalnya kalau kita punya mangga, itu kan ada bagian epidermis di bagian paling luar. Nah, setelah epidermis itu kan sudah merupakan bagian yang bisa dimakan. Nah, itu adalah parenkim atau jaringan dasar. Nah, kalau pada batang biasanya dia juga mengisi paling banyak setelah epidermis. Setelah epidermis bagian bawahnya adalah jaringan korteks. Nah, korteks itu adalah yang berisi jaringan dasar itu atau parenkim. Di daun juga setelah epidermis tadi. Nah, ini setelah epidermis di bagian luar adalah epidermis ini.
Nah, bagian dalamnya ini, baik ini adalah yang namanya jaringan palisade, dan ini jaringan karang, jaringan bunga karang, atau jaringan spons. Ini keduanya merupakan jaringan parenkim atau jaringan dasar yang memiliki fungsi di dalam fotosintesis. Itu jaringan dasar, disebut sebagai dasar karena menyusun sebagian besar jaringan. Mulai dari akar sampai buah dia ada semua di situ. Ciri-cirinya, dia selnya hidup umumnya berbentuk segi 6. Memiliki banyak vakuola. Karena memang fungsi dari jaringan ini adalah menyimpan cadangan makanan. Hampir semua cadangan makanan itu berada di jaringan dasar atau parenkim ini. Letak intinya mendekati dasar sel karena terdesak oleh vakuolanya yang besar itu tadi. Bersifat meristematik karena dapat membelah diri meskipun dia sudah jaringan permanen. Dapat memiliki ruang antar sel yang banyak sehingga letaknya tidak rapat, beda dengan jaringan epidermis tadi. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Jadi di antara sel-selnya ini masih ada ruang. Nah, bentuknya kurang lebih sama dan besar-besar. Inti selnya berada di bagian tepi karena terdesak oleh vakuolanya yang besar. Yang ketiga, jaringan permanen itu ada jaringan penyokong atau jaringan penguat atau jaringan penunjang. Dikenal juga dengan nama jaringan mekanik. Jaringan ini berfungsi untuk menunjang bentuk tumbuhan sehingga dapat berdiri dengan kokoh. Nah, memiliki sel-sel yang dinding selnya tebal dan kuat. Nah, sesuai dengan namanya, fungsinya adalah untuk menguatkan, untuk melindungi, dan juga untuk menunjang, untuk mempertahankan bentuk dari tumbuhan. Ada dua macam jaringan penyokong. Ya, ada yang tersusun dari sel hidup dan ada yang tersusun dari sel mati. Yaitu ada jaringan kolenkim dan ada jaringan sklerenkim. Yang kolenkim itu terdiri dari sel hidup, kalau yang sklerenkim adalah tersusun dari sel mati. Yang pertama, jaringan kolenkim. Ya, tidak mungkin saya sebutkan semua. Tapi yang penting tahu bahwa jaringan kolenkim itu adalah jaringan penyokong yang tersusun dari sel-sel hidup. Nah, contohnya misalnya paling mudah kita temukan di tangkai bunga. Kemudian ada di tulang daun. Itu adalah tersusun dari jaringan kolenkim. Kurang lebih seperti ini bentuknya. Dia agak kaku dan juga keras. Tersusun dari selulosa. Tetapi sel-selnya masih dalam keadaan hidup. Beda dengan si sklerenkim ini. Coba kalian lihat di gambarnya ini. Kalau jaringan sklerenkim itu merupakan jaringan penunjang pada organ tumbuhan yang telah dewasa. Sel-sel dewasa jaringan sklerenkim telah mati dan memiliki dinding sel yang tebal. Biasanya berlignin atau memiliki zat kayu. Kalau yang kolenkim tadi, dia adalah memiliki selulosa, tersusun dari selulosa, bagian dinding selnya. Kalau dinding sel dari sklerenkim itu tersusun dari lignin atau zat kayu, sehingga bisa keras. Jadi kan mak, tolong dicom mak. Soalnya dulu mati ya. Iya, kamu. Nah, oke, kita balik lagi. Ada iklan sebentar. Sklerenkim lagi itu terbagi menjadi dua. Ada yang berbentuk serabut atau serat. Jadi kalau serabut pasti identik dengan bentuknya yang memanjang seperti ini. Sedangkan kalau yang kedua adalah yang namanya skleroid. Kalau skleroid itu bentuknya adalah seperti butiran kayak gitu. Nah, yang paling mudah skleroid itu bisa kita temukan di buah pir.
Buah pir itu kalau kita makan pasti ada kayak pasir-pasirnya itu. Nah, itu adalah tersusun dari skleroid. Kalau di zoom bentuknya seperti ini, skleroid yang berkelompok. Kalau sel serabut seperti ini, memanjang bentuknya. Nah, ini keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu adalah untuk mempertahankan bentuk dari tumbuhan. Yang keempat adalah jaringan pengangkut. Sesuai dengan namanya, jaringan pengangkut ini adalah berfungsi untuk transportasi, mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis, maupun mengangkut air dan juga unsur hara dari tanah. Nama lainnya adalah berkas vaskuler. Nah, berdasarkan fungsinya ada dua, gitu. Ada yang namanya xilem, ada yang namanya floem. Yang pertama kita bahas adalah xilem. Kalau xilem ini berfungsi untuk menyalurkan air dan juga unsur hara dari tanah, kemudian diambil oleh akar dan akan ditransportasikan ke daun. Sedangkan kalau pada xilem, xilem itu penyusunnya terdiri dari parenkim dan serabut serta trakeit dan komponen pembuluh trakea. Jadi perbedaan utama dari xilem dan floem itu adalah mirip seperti korenkim dan sklerenkim. Yang mana yang satunya adalah sel mati, yang satunya adalah sel hidup. Nah, kalau xilem dan floem itu yang hidup adalah floem, yang mati adalah xilem. Sel-selnya tersusun dari sel-sel mati. Nah, ini kurang lebih penyusunnya adalah ini, parenkim dan serabut, trakeit dan komponen pembuluh atau trakea. Nah, untuk perbedaannya nanti ya ada. Kemudian floem. Floem atau pembuluh tapis itu merupakan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kalau yang xilem kan dari akar ke daun untuk mengangkut air dan zat hara. Jaringan floem ini sangat rumit, terdiri atas berbagai macam bentuk sel. Ada yang masih hidup dan ada pula yang mati. Tapi kalau xilem, semua selnya adalah dalam kondisi mati. Komponen floem antara lain adalah parenkim floem yang menyimpan cadangan makanan dan berperan sebagai sekat pemisah antara floem satu dengan yang lain. Kemudian ada serabut floem yang merupakan jaringan sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat jaringan pembuluh. Selain itu, komponen lain dari floem adalah pembuluh tapis dan sel pengiring atau penyerta. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Ini adalah skema pembuluh. Nah, ini kira-kira yang mana ya? Karena bisa keduanya. Yang biru bisa floem, bisa juga xilem. Yang penting tahu ada dua macam. Yang digambar yang bagian kanan ini adalah xilem. Bisa kita lihat di sini adalah dia bentuknya seperti kayu gitu. Jadi tidak ada sel hidup yang ada di sini. Jadi kalau bisa kita bayangkan, xilem itu mirip-mirip seperti sedotan. Jadi karena berfungsi untuk mengangkut dari bagian bawah ke atas, ya seperti sedotan, mirip-mirip kayak gitu. Tuh bentuknya kurang lebih seperti itu. Ada trakeit, kemudian ada komponen pembuluh dan lain-lain. Nah, sedangkan floem seperti ini. Jadi sel-selnya masih hidup. Seperti sel pengiring ini. Ini tabel perbedaan antara xilem dan floem. Yang pertama tadi adalah selnya. Kalau xilem selnya mati, floem sel hidup. Ketebalan dinding sel kalau pada xilem tebal. Dinding selnya tebal. Kalau pada floem tipis. Bisa kita lihat di sini ya. Sangat tebal ini dinding selnya, sedangkan kalau pada floem tipis. Bahan penyusunnya ya mirip seperti pada korenkim dan sklerenkim. Kalau sklerenkim itu adalah tersusun dari lignin, kalau korenkim kan tersusun dari selulosa, ini juga sama. Jadi mirip-mirip seperti jaringan kayu lignin itu, jadi keras. Impermeable artinya adalah tidak bisa ditembus, sedangkan kalau floem bisa ditembus dengan mudah. Permeabilitas.
Ya nanti ini bisa dicatat sendiri ya. Saya share nanti PPT-nya. Yang terakhir adalah jaringan gabus. Jaringan gabus ini berfungsi untuk menggantikan epidermis ketika lapisan epidermis rusak karena usia. Ya, jadi tumbuhan itu seiring dengan berjalannya waktu akan mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, bersama dengan itu epidermis akan rusak dan diganti fungsinya oleh jaringan gabus ini. Jaringan gabus membentuk jaringan ke arah dalam yang tersusun dari sel hidup dinamakan dengan veloderm. Ya, kalau yang ke dalam namanya veloderm. Sedangkan kambium gabus dari jaringan arah keluar, yang arahnya keluar, tersusun dari sel-sel mati yang dinamakan dengan velum. Kalau yang ke dalam itu tersusun dari sel hidup, yang namanya adalah veloderm. Kalau yang keluar tersusun dari sel mati yang namanya velum. Velum inilah yang bersifat tidak tembus air karena dinding selnya mengalami penebalan oleh suberin atau zat lilin. Nah, ini kurang lebih. Korteks ini adalah jaringan parenkim, kemudian veloderm yang bagian ke dalamnya sini, yang bagian keluarnya namanya adalah velum. Ini nanti tugasnya saya share juga. Ini ada video sedikit. Plant tissues. We all know that plants are also living beings like us. They respire, prepare food, and have unlimited growth throughout life. So, how do they perform all these functions? Plants are composed of three major organ groups: roots, stems, and leaves. These organs are made up of various tissues that perform these functions. Jadi jaringan itu dia adalah berfungsi untuk menjalankan semua fungsi kehidupan yang ada di Large tumbuhan. number of specialized cells together form a tissue. Nah, Plant ini tissues kumpulan are dari characterized sel and yang sama akan classified membentuk. according to their structure. Large number of specialized cells together form a tissue. Nah, ini kumpulan dari sel yang sama akan membentuk jaringan. Nah, kemudian dari jaringan itu, Plant tissues are characterized nah, and ini akan classified membentuk according to their structure and function. organ. The two basic types are the meristematic and permanent tissues. Nah, seperti tadi ya, Let us first meristematik look at the dan ada meristematic tissue. jaring meristem dan It ada is the jaringan permanen. meristematic tissues that help in the growth of a plant as they have the ability to divide themselves. Their cells are similar, generally small, enclosed within thin walls and a cubicle. Depending on the region they are present in, meristematic tissues are classified as apical, lateral, and intercalary. Nah, berdasarkan dari keberadaannya tadi ya, seperti di awal tadi saya jelaskan, meristem terbagi menjadi tiga, ada meristem pucuk, ada meristem lateral yang menyebabkan tumbuhnya dia membesar atau menebal. Kalau yang interkalar adalah yang berada di antara nodul ini, yang menyebabkan tumbuhnya juga memanjang. Tapi memanjangnya berada di bagian sini, bukan di pucuknya ini. The tissue that helps increase the length of the stem and the root is the apical meristem. It is located at the tips of stems and roots. Ya, stem apikal. Which tissue then helps in increasing the diameter of the plant body? It is a lateral meristem located at the Ini adalah lateral meristem position lateral. of the stem or the root. How then do the leaves and the branches grow? It is the intercalary meristem that facilitates the growth of leaves and branches. In grass, these generate the parts removed by the grazing herbivores. It is located at the base of the nodes, internodes, and on leaf bases. Itu meristem interkalar We now know how a plant yang develops. salah satu fungsinya adalah untuk juga mengembangkan bagian cabang dan juga ranting. Roots, stem, leaves, and branches. Now, let's find out which type of tissues help plants to obtain necessary nutrition and support. It is the permanent tissues that help in transport, preparation of food, and provide support for the plants. Permanent tissues are none other than meristematic tissues that mature and become differentiated to form different types of tissues.
Based on the similarity of the cells, permanent tissues are classified into simple, permanent, and complex permanent tissues. Simple permanent tissue is called simple tissue because it is composed of similar types of cells that have a common origin and function. Based on the function, they are further classified into parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. The parenchyma tissues are oval-shaped cells with thin cell walls and have extensive spaces between the cells. They aid in photosynthesis, storage, and also help aquatic plants to float. Nah, ini agak beda dengan pembagian kita tadi ya. Kalau yang jaringan meristem sudah sama. Kalau yang jaringan permanennya, dia terbagi menjadi dua lagi. Ada yang kompleks, ada yang simpel. Nah, yang simpel itu terdiri dari parenkim, kolenkim, dan juga sklerenkim. They are composed of living cells found Nah, in ini fungsinya roots, parenkim untuk stems, salah leaves, and satunya adalah untuk flowers. fotosintesis. Dia ada di The seluruh bagian collenchyma tumbuhan. tissues are composed of living, elongated cells. They provide elasticity, mechanical support, and tensile strength to the plant body. They are found mainly in the cortex of stems and leaves. The sclerenchyma tissues are dead cells having extremely thick cell walls containing lignin. They protect the plants. This tissue is present in stems, leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. We'll now move on to the second type of permanent tissue, Nah, the sedangkan yang complex permanent kompleks tissues. permanen, As the name indicates, complex permanent tissues consist of more than one type of cell. They are classified into xylem and phloem. disebut sebagai kompleks itu karena tersusun dari berbagai macam sel yang ukuran dan juga bentuknya itu berbeda-beda. Tapi mereka menjalankan fungsi yang sama. Kalau yang phloem adalah untuk mengangkut atau mengedarkan hasil fotosintesis, kalau xylem adalah mengangkut zat hara dan air. Xylem is a complex tissue consisting of tracheids, vessels, xylem parenchyma, and xylem fibers. It transports water and minerals as raw materials from the roots to the other plant parts. Nah, seperti Phloem consists of seed sedotan. tubes, companion cells, phloem fiber, and phloem parenchyma, which transports prepared food from leaves to the other parts of the plant. Sebetulnya kalau misalnya kita gambarkan di sini, satu selnya adalah satu sel seperti ini. Dan setiap sel ini memiliki pori-pori antar sel yang namanya adalah plasmodesmata. Sehingga menyebabkan antar sel ini bisa bertukar zat yang diangkut. Jadi misal dari sini kemudian turun ke bawah, nah itu bisa mengalir ke situ karena ada pori-pori bagian ini. Nah, sedangkan ini namanya adalah companion cell atau sel pengiring. In conclusion, we have seen and understood the plant tissues, their types, Itu ya. subclasses. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.